Kita bergeser ke informasi lain, Saudara. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka job fair selama 2 hari, terhitung mulai hari ini hingga esok. Pelamar kerja mulai dari lulusan SMA hingga peserta profesional yang terkena pemutusan hubungan kerja memadati area job fair. Seperti apa antusiasme peserta job fair tahun ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Bodia Vimala. Kalau Anda lihat di belakang saya ini ada antrean panjang sekali, ini bukan antrean konser, tapi ini adalah antrean para pencari lowongan kerja di Job Fair Nasional Seri 1 2025. Kemenaker telah membuka Job Fair sampai besok hari sekitar pukul 4 sore. Anda yang sedang mencari pekerjaan silakan bisa manfaatkan kesempatan ini. Memang didominasi kalau para pencari loker di tahun ini didominasi oleh generasi muda. Rata-rata umur 15 sampai dengan 24 tahun ini mendominasi untuk mencari lowongan pekerjaan begitu ya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tingkat pengangguran terbuka. Nah, tapi menariknya saudara, saya tidak hanya melihat banyaknya generasi muda, tapi ada juga untuk generasi sekitar umur 36 tahun hingga 40 tahun ke atas ini juga masih turut mencari lowongan pekerja di job fair ini. Salah satunya ini ada bersama dengan saya, Pak Johan, yang sudah mengantri sejak pagi tadi, yang ikut antrean bersama para generasi muda gitu ya untuk mencari pekerjaan. Boleh saya sapa, selamat pagi Pak Johan. Ya, pagi Mbak. Pak Johan, ini mungkin boleh diceritakan ini Bapak sudah ngantri dari jam berapa untuk di job fair? Kurang lebih jam 9. Oke. Bapak boleh tahu ini Bapak ikut acara job fair ini untuk mencari lowongan kerja di sektor apa? Ya apaan aja Mbak, yang penting dapat aja. Gitu. Boleh tahu ini Bapak sebelumnya sudah bekerja di mana dan umur berapa kalau boleh tahu? Dulu sih udah pernah di salah satu perusahaan swasta gitu. Cuman sekitar tahun 2018 akhir atau 19 awal pas Covid-nya itu aja. Sampai sekarang, sampai saat ini belum dapat. Berarti Bapak masih menunggu pekerjaan sejak dari Covid kemarin? Sekarang sampai saat ini. Apakah ini dampak dari PHK atau bagaimana? Kemungkinan kecil sih kayak gitu ya, gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan banget harus kayak gini, enggak kita. Jadi kemungkinannya bisa kayak gitu juga. Kendala apa yang Bapak rasakan dalam mencari pekerjaan di job fair tahun ini? Ya agak susah-susah juga sih, susah-susah gampang gitu loh masalahnya. Gitu. Sebelumnya sudah mengikuti job fair juga yang ada? Kemarin saya belum, karena baru kali ini lagi saya coba lagi gitu. Soalnya juga saya juga lihat informasi teman belum ada juga. Soalnya kata teman juga banyak pengurangan juga gitu Mbak. Oke, baik. Ini kan saingan Bapak ada banyak generasi muda. Bapak sendiri apa yang Bapak persiapkan untuk bersanding dengan banyaknya para generasi muda ini yang mencari pekerjaan juga? Mental dan jiwa aja sih, gitu aja. Kita untuk mental aja, untung-untungan aja sih. Dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya coba lagi. Yang penting jangan pantang menyerah aja. Gitu aja. Harapannya apa Pak untuk job fair tahun ini untuk Bapak sendiri? Ya insya Allah sih mudah-mudahan dapat lah. Saya optimis, jangan pesimis, gitu aja. Saya doakan semoga dapat pekerjaannya sesuai yang Bapak harapkan di tahun ini ya Pak ya. Semoga lancar. Terima kasih Pak Johan sekali lagi. Itu dia saudara, tadi salah satunya ini ada Pak Johan yang sudah sebelumnya ini lama dari masa Covid pandemi begitu ya, mencari pekerjaan dan hingga sekarang ini masih terus mencari. Memang kalau kita lihat ini lagi marak juga pemutusan hubungan kerja. Kita ketahui di per Mei 2025 sebanyak 26.000 jiwa kurang lebih ini terpapar PHK begitu ya. Kita harapkan ini bisa menampung banyaknya jiwa yang sedang mencari pekerjaan saat ini agar bisa hidup dengan layak sesuai juga selain mendapatkan pekerjaan yang diimpikan bisa digaji dengan layak juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau Anda masih mau mencari pekerjaan silakan datang ke gedung Kementerian Ketenagakerjaan sampai besok pukul 4 sore. Zevanya Situmeyang, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta.